Saya kira hal yang wajar lah kalau masyarakat juga menanyakan kaitan dengan kondisi keuangan daerah dengan santernya di media sosial seolah-olah Kabupaten Pangandaran dalam kondisi setengah sekarat. Ya. Nah, saya kira sih apa yang disampaikan Pak Gubernur itu harus dijadikan sebuah motivasi, sebuah kritik gitu kan. Ya, karena memang Pak Gubernur juga tidak menyampaikan pada saat kondisi Pangandaran sedang berjaya. Dalam hidup ini kan berputar. Ya, saya kira kehidupan bernegara, berbangsa dalam kehidupan secara manusiawi juga pasti akan mengalami itu, ya semuanya, cobaan, guncangan, badai gitu kan. Begitu juga dalam membangun rumah tangga juga pasti begitu, ya pasti bakal mengalami itu. Hanya tinggal bagaimana kita bisa menghadapi persoalan yang ada. Bagi kami memang kondisi fiskal ini juga harus dijadikan sebuah persoalan. Apakah kita mampu nanti menghadapi badai fiskal ini, gitu kan? Ya. Dan saya kira Kabupaten Pangandaran bisa dianggap sebagai satu perahu besar, ya, yang isinya adalah seluruh warga masyarakat Kabupaten Pangandaran yang semuanya mempunyai peran, termasuk nahkodanya, pemimpinnya. Kemarin kita pernah berlabuh, begitu kita punya perahu baru, Kabupaten Pangandaran, dan nahkodanya Pak JJ dengan Pak Haji Adang. Ini luar biasa, kita berlayar kemana-mana dengan gembira, dengan suasana yang menyenangkan dan sebagainya. Ya. Nah kondisinya kan sama, kita juga di laut nih, berlayar kembali, kita nih di laut nih. Ya. Pasti akan menemukan badai. Nah hari ini kita memang menemukan badai. Hanya kadang orang nggak tahu pada saat kita berjaya dan kadang-kadang lupa pada saat kita berjaya. Ya. Taunya kondisi sekarang, nggak apa-apa. Ya bagi kami, ya ini mau tidak mau harus dihadapi. Nah tentu apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan dalam kondisi keuangan yang seperti ini, ya efisiensi, harus efektif, harus belanja yang produktif, belanja yang bisa meningkatkan pendapatan daerah, belanja yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Ya. Kita hindarilah belanja yang cost benefitnya tidak terlalu besar. Ya. Kita betul-betul yang harus prioritas, dan bahasanya juga harus puasa. Ya. Ya mudah-mudahan nanti setelah puasa ya kita masa kalah sama Kepompong. Ya. Kepompong juga kalau ingin terbang ke Jakarta jadi harus cari kupu-kupu dulu, ya harus puasa dulu. Dia membalut diri, dia membuat panas, setelah itu lahir bisa melesat. Insya Allah Kabupaten Pangandaran pun kalau tadi efektif, efisien, kita sinergi, ya pada saatnya nanti kita akan melesat. Ya. Kita kapal kecil, ada kapal menengah, ada kapal besar. Kapal besar kita adalah secara nasional adalah pusat. Saya tadi cerita tentang bagaimana satu jalur saja yang menuju objek wisata Pangandaran. Ada beberapa kewenangan, baik itu kewenangan pusat, ada kewenangan provinsi, kewenangan kabupaten kota. Ini kalau diselaraskan pembangunannya selesai. Ya, ini satu contoh. Kita akan dibangun nasional nih programnya. Jalur tol Gataci sampai Cilacap. Kita juga harus berpikir kalau tol itu jadi, apa yang harus infrastruktur yang dilakukan oleh kita. Nah, saya terinspirasi oleh Jawa Tengah. Di Jawa Tengah yang tekukan itu dilurus-luruskan. Nah, Putra Pinggan sampai Kalipucang itu terjadi bottleneck.
penyempitan, bukan jalannya yang sempit, karena tekukannya itu yang membuat sempit. Nah, kenapa nggak seperti di Jawa Tengah, diluruskan saja? Ya, kita ngomong sama pusat, karena itu menjadi jalan nasional. Ya, kita punya akses lain nih. Kita punya jalur provinsi, Kalipucang, Majingklak, Jawitali, Pelatar Agung, Karapiak, Karangnini. Kita dorong itu ke provinsi untuk mengurangi juga kepadatan dan menambah daya tarik, karena kita punya Pelatar Agung yang berhadapan langsung dengan Nusa Kambangan. Itulah saya kira persoalan yang kita hadapi, informasi di medsos dan sebagainya, sudahlah, tidak harus menjadi sebuah pertengkaran, menjadi sebuah perbedaan, ya. Ya, ini hikmahnya saja yang harus kita ambil, dan harapan saya ya seluruh pihak ya bersinergi, nggak harus saling salahkan, tetapi bagaimana membangun solusi semuanya berperan, karena ini juga nggak bisa hanya oleh bupati sama oleh hanya ketua DPRD, hanya Pak Wakil, enggak. Ini harus secara menyeluruh, seluruh stakeholder, para pengusaha, ya, baik hotel, restoran, ya, stakeholder semua harus bergerak. Karena tadi kita dalam satu kapal besar, ya, menghadapi semuanya, gitu. Senang semuanya, dan kita juga dalam kondisi yang kritis, ya, dalam kondisi satu perautan. Kalau boleh saya ibaratkan itu. Abdullah Haris melaporkan untuk Global TV Aktual dari Pangandaran, Jawa Barat.